Kepada yang terhormat Bapak Insinyur Khalid Indrianto STMT selaku Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Provinsi DKI Jakarta dan jajarannya, Bapak Insinyur Latif selaku Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta dan jajarannya, Ibu Priska Anggia Putri selaku Kepala Seksi Perencanaan Perumahan, rekan-rekan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Pertanahan, Ibu Profesor Dr. Mardiani SE MM selaku Rektor Universitas Gunadarma, Bapak Dr. Razik Hasan STMTA selaku Dekan FTSP, Ibu Dr. Sri Wulandari STMT selaku Tim Leader, Bapak Ibu PIC dan dosen Universitas Gunadarma, Ibu PKK dan Ibu Desa Wisma Kelurahan Kalibaru, dan teman-teman surveyor yang saya banggakan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih karena telah menyempatkan hadir. Senang kembali bertemu di hari ini setelah acara workshop pertama. Sebelum saya membacakan runtutan pada hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan saya Belviansyah yang akan memandu acara kita pada hari ini. Atas nama pembawa acara saya menyampaikan terima kasih karena telah menyempatkan hadir. Adapun rangkaian acara workshop yang tersusun adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan, menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambutan oleh Ibu Priska Anggia Putri, sambutan oleh perwakilan kelurahan, sambutan oleh tim leader, paparan progres survei oleh PIC Bapak Sris Omongke, prosedur edit data oleh tim DCKTMP, verifikasi data survei dengan data manual dari Desa Wisma, perbaikan data dari Jakarta 1, Soma, perbaikan data Jakarta 1, lalu evaluasi jumlah bangunan hunian dan hunian serta penerapan hasil survei, dan ditutup dengan data pemerintah acara workshop 2, penutupan dan dokumentasi. Baik, sebelum acara ini dimulai, mari kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini acara workshop 2 pendataan basis data perumahan Kelurahan Kalibaru resmi dibuka. Baik, sebelum memasuki acara selanjutnya agar lebih hikmat dan memperhatikan perasaan acara kita bersama, mari kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan untuk berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang saya hormati Bapak Insinyur Khalid Indrianto STMT selaku Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Provinsi DKI Jakarta beserta jajarannya, Bapak Khairul Latif selaku Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta beserta jajarannya, Ibu Priska Anggia Putri selaku Kepala Seksi Perencanaan Perumahan, rekan-rekan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Pertanahan, Ibu Profesor Dr. Mardiani SEMM selaku Rektor Universitas Gunadarma beserta jajarannya, Bapak Dr. Razik Hasan STMT Ars selaku Dekan FTSP, Ibu Dr. Sri Wulandari STMT selaku Tim Leader, Bapak Ibu PIC dosen Universitas Gunadarma, Ibu-ibu PKK, Ibu Desa Wisma Kelurahan Kalibaru, serta teman-teman surveyor yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai nikmatnya, termasuk nikmat kesehatan, sehingga kita semua dapat berkumpul pada hari ini di ruang pola Kantor Wali Kota Kota Administrasi Jakarta Utara. Izinkan saya sebagai perwakilan dari Kantor Kelurahan Kalibaru untuk menyampaikan sambutan atas kegiatan verifikasi dan validasi data pendataan basis data perumahan Kelurahan Kalibaru. Kegiatan ini sebagaimana kita ketahui sudah berjalan beberapa bulan ini, dan alhamdulillah
cukup lancar. Bukan begitu, Ibu-Ibu Dawis? Saya mau menyapa Ibu-Ibu Dawis dulu dan PKK. Halo Ibu-Ibu. Ya, masih semangat kan pendataannya? Masih ya, terima kasih. Terima kasih Ibu-Ibu PKK dan Dasawisma ini merupakan garda terdepan dari program-program yang dijalankan di kelurahan. Kami sangat terbantu dengan Ibu-Ibu PKK dan Dasawisma, terutama untuk masalah pendataan di Kelurahan Kalibaru. Tanpa Dasawisma, data-data di Kalibaru sepertinya akan menemui banyak hambatan. Baik, terima kasih saya ucapkan sekali lagi dan saya mohon kerjasama dan bantuannya untuk dapat bekerja dengan sebaik-baiknya dan juga dengan tulus dan ikhlas demi kemajuan Kota Jakarta tercinta. Baik, saya tidak akan berpanjang kata di sini karena saya sudah melihat bahwa program ini memang sudah berjalan dengan baik dan lancar. Kami terima kasih kepada teman-teman dari baik Dinas Perumahan maupun Universitas Gadjah Mada yang telah bekerja sama dengan baik dan selalu mendampingi Dasawisma kami sehingga program ini berjalan dengan lancar. Baik, terima kasih saya ucapkan sekali lagi. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bidar yaitu Ibu Dr. Sriwandari SMT. Kepada Ibu Sriwandari dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya mau mengucapkan selamat datang kepada pertama ke Ibu Dawis dengan bajunya yang hijau-hijau cerah dari tanah gitu ya, seger pisang gitu ya Bu ya. Jadi hati juga seger ya. Kemudian dari surveyor, terima kasih sudah hadir walaupun belum lengkap, tapi minimal saya tahu perjuangan Anda harus bangun pagi supaya harus on time sampai di sini. Kemudian dari tim sahabat selalu dari 2 tahun yang lalu, tim DPRKP, selamat datang. Kemudian DCKTRP dan yang pasti dari tim panitia Gunadarma. Alhamdulillah kita berkumpul di sini untuk melakukan verifikasi dan validasi workshop 2, di mana memang kegiatan ini merupakan satu rangkaian yang sudah kita laksanakan dari bulan Maret bersama Ibu Dawis dan Surveyor. Kemudian yang pasti dibantu dengan pihak kelurahan. Saya ingat waktu itu saya sosialisasi datang ke kelurahan pertama kali ke sana dan alhamdulillah bertemu dengan Bapak Lurah dan salah satu Ibu Dawis. Kalau nggak Bu Lela ketemu nggak ya? Ya, sama Ibu Lela juga ya. Kemudian di situ kami cukup surprise juga karena memang ternyata sudah ada tim Gunadarma yang masuk lebih dulu untuk kegiatan yang lain. Walaupun saya sangat berharap bahwa ini bukan akhir dari kegiatan kita. Setelah kegiatan pendataan ini selesai, saya berharap bahwa silaturahmi kita tetap berjalan ya, ibu-ibu, bapak-bapak, terutama buat mahasiswa yang pasti sudah menaruh hatinya di Kalibaru harusnya ya, apalagi sudah dekat dengan kader-kader Dawis yang sudah dianggap emak-emak ya, emak-emak mereka ya, saya juga emak-emak juga ya. Dan saya harap meskipun rumahnya jauh di ujung Depok atau enggak rumahnya di ujung Bandung sekalipun, saya harap juga surveyor-surveyor selalu ingat akan kebaikan Ibu Dawis. Tanpa Ibu Dawis, kegiatan kita ini tidak akan berlangsung dengan alhamdulillah kalau di Kelurahan Kalibaru setiap minggu saya rapat, alhamdulillah tidak menemukan hambatan yang berarti. Gitu. Alhamdulillah, terima kasih sekali Ibu Dawis, terima kasih sekali dengan pihak kelurahan. Tanpa jembatan dari pihak kelurahan pun juga rasanya kegiatan ini pasti nggak baik juga. Terima kasih banget ya Bu Lela ya. Terus kemudian karena ini adalah acara, ibaratnya acara gong mungkin terakhir sih enggak ya, cuman untuk kegiatan ini dan workshop 2 adalah ujung dari kegiatan pendataan. Saya benar-benar berharap bahwa tali silaturahmi kita tidak putus sampai di sini. Dan mohon doanya Bapak dan Ibu, mudah-mudahan Gunadarma juga selalu bisa memberikan sumbangsi buat Kelurahan Kalibaru,
gitu. Apalagi berdasarkan informasi pertama kali datang, memang karena tim Guna Dharma sudah pernah masuk ke Kalibaru, harapannya tidak berhenti sampai di sini. Dan mudah-mudahan kami bisa melanjutkan dengan program-program yang berguna buat masyarakat di Kalibaru. Jadi nanti mohon bantuannya ya, Ibu Lela juga mohon bantuannya lagi. Baik, tidak mau berlama-lama, saya akan sudahi sambutan saya di sini. Pengen bikin pantun tapi nggak bisa ya Ibu, nggak jago bikin pantun, jagonya nyanyi Bu, tapi nyanyi juga kayaknya nanti kalah saya sama Bu Uli, suaranya udah merdu ya. Jadi saya akhiri di sini. Sebelumnya saya benar-benar mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dawis khususnya, surveyor-surveyor mahasiswa juga khususnya, dan ditambah spesial buat Bu Lela yang sudah hadir di sini. Dan terima kasih buat tim semuanya, kita sudah menyelenggarakan akhir dari acara workshop 2 atau akhir dari proses pendataan yang akan diverifikasi dan validasi 100%. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari tim kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Sri Wulandari. Baik, sembari kita menikmati hidangan snack yang sudah disajikan di meja masing-masing, mari kita menyimak acara selanjutnya, yaitu pemaparan hasil data survei dan beberapa kesalahan oleh PIC dosen Kelurahan Kalibaru, yaitu Bapak Sutrisno MTek. Kepada Bapak Sutrisno dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu dan adik-adik, teman-teman mahasiswa yang saya banggakan. Alhamdulillah sudah bisa berkumpul, kita melaksanakan workshop 2 untuk pendataan basis data perumahan di tahun 2024. Nah, saya di sini akan memaparkan terkait dengan progres hasil pendataan yang sudah masuk di Kelurahan Kalibaru. Nah, yang pertama mungkin kita sudah selesai juga ya Bu untuk melaksanakan progres melaksanakan pendataannya. Dari mulai awal pendataan pada tanggal 13 Maret dan untuk pelaksanaan workshop 2 ini data cut off data atau pengambilan data terakhir yang sudah masuk ke dalam peta kerja Jakarta 1 pada tanggal 19 Agustus. Jadi data yang sudah masuk itu globalnya dari tanggal 13 Maret dan sampai 19 Agustus. Tetapi pada bulan Juli juga kita melaksanakan workshop 1 yang sudah masuk juga kepada peta kerja Jakarta 1, dan kita sudah bahas juga terkait dengan data yang di workshop 1. Nah, mungkin ini hasil data dari workshop atau mungkin data sisa berdasarkan pembahasan dari workshop 1. Nah, dari data di workshop 1 yang kita sudah bahas dari total bangunan. Nah, ini di workshop 2 itu kita akan membahas sekitar 3.385 data bangunan dan 4.548 jumlah KK yang tersurvei di Kelurahan Kalibaru yang akan kita bahas di workshop 2. Next. Lalu hasil data ini ada juga sebagian rumah sebanyak 111 rumah yang tidak bersedia di data, dan ada 136 bangunan yang kosong atau tidak dihuni untuk sekarang. Lalu ada data yang kurang lengkap sebanyak 131. Nah, ini 131 data ini mungkin yang paling kita fokuskan untuk dibahas ya Bu, karena memang data tersebut belum lengkap dan harus kita lengkapi juga hari ini di ruangan ini. Kalau bisa selesai juga hari ini supaya data Kelurahan Kalibaru ini sudah selesai, tidak lagi ada menunggu revisi di hari berikutnya. Next.
Nah, ini pembagian atau mungkin presentase dari 3.549 data yang masuk. Nah, ini pembagian dari tiap RW dan pencacahan ke tiap-tiap RT masing-masing. Memang di sini kenapa harus ada apa? Kalau kita lihat ada 0, ada 1 juga. Nah, itu kenapa bisa seperti itu? Ini data yang sudah 0 itu data sudah masuk workshop 1 dan RT tersebut sudah dianggap selesai pembahasan data dan data sudah masuk. Jadi untuk workshop 2 kali ini data tersebut tidak kita bahas lagi, tetapi kita bahas data yang memang di workshop 1 ini belum dibahas. Next. Nah, ini juga berdasarkan dari 3.548 data ini. Nah, ini ada hasil dari beberapa surveyor. Memang trennya naik turun juga. Kenapa bisa naik turun juga seperti ini? Karena memang di workshop 1 sudah banyak dan sisa di pendataan pada saat workshop 2 itu hanya sisa sedikit saja. Jadi ya pasti trennya naik turun, ada yang banyak, ada sedikit. Sama seperti di workshop 1 ada yang sudah survei banyak dan ada yang masih sedikit, tergantung dengan progres di lapangan dan data tersebut. Next. Nah, dari sini kita juga bisa melihat Bu bagaimana penggolongan pencacahan dari tiap-tiap RW. Di sini ada memang RW 1 sampai RW 15 ini memang ada bagian dari bangunan kontrakan horizontal yang mencacah kepada kanan dan kiri kontrakannya, lalu juga ada kontrakan vertikal yang ke atas bertingkat, lalu memang ada bangunan komersil juga berupa ruko dan tempat usaha lainnya, lalu ada tempat tinggal yang memang kita data atau itu yang jadi target utama terkait dengan pendataan ini. Lalu ada tempat tinggal vertikal atau yang bersusun. Memang untuk di Kelurahan Kalibaru ini tidak ada rusun ataupun kampung susun yang dibangun, belum ada yang terbangun di Kelurahan Kalibaru ini. Lalu ada bangunan kosong. Memang trennya saya lihat juga memang di beberapa wilayah Kalibaru bangunan kosong ini memang ada yang dimiliki oleh satu orang mempunyai 2 bangunan, ada juga memang mempunyai rumah atau bangunan kosong ini tempat tinggal di Kalibaru dan orang tersebut memang tidak bertempat di Kalibaru juga, ada seperti itu. Tadi memang kalau kita lihat di Kalibaru itu memang relatif terkait dengan kebanyakan memang masyarakat yang bekerja memang di pedagang, nelayan dan sebagainya. Tetapi kalau kita bisa lihat memang cukup sangat padat juga ya untuk wilayah Kalibaru karena banyak rumah-rumah yang petak terlalu berdempet antara satu dengan yang lain. Lalu juga ada fasilitas sosial dan fasilitas umum juga seperti mungkin musola, sekolahan, sarana umum, lalu juga dan sebagainya. Itu juga kami data, tetapi memang data secara rekap juga. Lalu ada memang pasti untuk ketika saat kita melakukan pendataan itu hal yang tidak bisa kita hindari sama sekali, itu orang yang tidak bersedia untuk didata. Nah, itu memang kalau saya lihat semua kelurahan dari kami yang melaksanakan di tahun ini 2024, dari 7 kelurahan itu pasti semuanya ada masyarakat yang tidak mau atau tidak bersedia untuk dilakukan pendataan. Next. Nah, terkait dengan presentase hasil survei, kita bisa lihat. Nah, ini
ada data juga di workshop 1. Nah, total data itu berdasarkan hasil data yang telah teman-teman dari mahasiswa ini survei, itu total di 12.829 data bangunan. Lalu di workshop 1 yang bulan Juni kita sudah bahas juga 9.444 data yang sudah kita bahas. Lalu ada sisa 3.385 jumlah bangunan yang akan kita bahas hari ini. Nah, mungkin kita balik lagi ke dalam pembanding yang kita gunakan terkait dengan presentasi ini. Kita lihat ada pembanding datanya menggunakan data PPAPP ataupun Dinas Perlindungan dan PPAPP Anak dan Perempuan. Nah, ini kita bisa lihat memang ada yang tidak mencapai 100% dan ada memang lebih daripada 100%. Kenapa sih? Ya, mungkin yang pertama, kenapa sih harus bisa terjadi data lebih dari 100%? Yang pertama mungkin ini untuk terkait dengan pendataan dari data yang kita sandingkan dengan PPAPP. Yang pertama memang ada beda persepsi terkait dengan hunian kontrakan atau mungkin hunian sewa ya, terkait dengan yang berjejer ataupun dalam satu rumah. Kenapa seperti itu? Karena memang untuk pendataan kami kita ya Bu, pendataannya itu per bangunan ataupun per kontrakan per pintu. Jadi ketika memang dalam satu deret ada beberapa pintu kontrakan atau mungkin ada 5 kontrakan, nah itu kita data 5-5-nya. Dan yang kedua, ketika ada beberapa keluarga yang tinggal dalam satu rumah tetapi masih satu atap, belum ada pembagian, ya kita hanya mendata satu bangunan saja karena memang fokus atau lokus kita kepada terkait keandalan dan selayak fungsinya bangunan tersebut. Next. Nah, next belum back. Belum back. Coba next. Oh iya, sorry kelewat. Nah itu tadi secara bangunannya, ini secara jumlah kartu keluarga yang tinggal di Kelurahan Kalibaru. Mungkin di sini juga ada perbedaan ya dengan data DPPAPP yang kita sebagai acuan. Nah ini trennya naik Bu jadi 101 mungkin berapa lah, 101%. Kenapa bisa naik? Karena memang data PPAPP yang kita gunakan atau carik yang kita gunakan ini memang data tahun lalu di 2023 akhir. Nah di situ mungkin berdasar berjalannya waktu ada keluar masuk penghuni ataupun mungkin ada perpindahan penghuni secara cukup kecil juga, nggak terlalu banyak, hanya selisih di selisih sekitar 200 keluarga. Next. Nah ini sama kurang lebihnya seperti pada saat workshop 1 terkait dengan kesalahan input data dari surveyor. Yang pertama mungkin dari nama, mungkin nah ini nama harus sesuai dengan KTP ditulisnya. Ada yang kadang mungkin di lapangan karena panas ataupun buru-buru atau hal yang lainnya terjadi salah ketik lah atau apa. Lalu juga terkait dengan penginputan nama juga kadang memang ada yang ya karena panas ya di lapangan, jadi ada yang salah terkait dengan penginputan nama. Lalu yang kedua penginputan terkait dengan nomor KK dan nomor KTP. Nah ini memang cukup banyak kadang salah juga karena memang ya tadi di lapangan itu memang ketika kita melakukan survei itu pasti ada kesalahan. Nah itu kesalahan tersebutlah yang akan kita bahas dan kita perbaiki hari ini, dikarenakan memang
kita nggak bisa akan mendapatkan data sebanyak itu secara sempurna ketika kita melakukan survei di lapangan. Tapi untuk menyempurnakan data tersebut ya, kita melakukan verifikasi dan validasi pada hari ini supaya data tersebut yang nanti akan digunakan untuk pemerintah Provinsi DKI Jakarta itu sudah baik dan benar. Lalu selain dari KKKTP dan nama, ada juga RT RW. Memang itu juga banyak yang keliru ketika di lapangan, dan ada juga yang salah terkait dengan pendataannya. Lalu juga alamat. Nah, ini alamat ini memang sering sekali yang paling banyak terjadi kesalahan, karena memang secara penulisan huruf kapital dan huruf kecil juga itu kami punya punya format juga. Memang kadang di lapangan ataupun teman-teman surveyor salah terkait dengan penginputan alamat itu di huruf kapital atau huruf kecilnya. Dan selain itu kita pemberesan juga terkait alamat supaya data yang masuk juga alamatnya rapih, baik dan benar. Lalu juga ada kesalahan dari jumlah KK juga pada saat pendataan. Nah, ini memang ya tadi jumlah KK, KTP semuanya itu bisa terjadi karena salah ketik ataupun salah informasi ketika pada dilakukan di lapangan pada proses pendataan, karena memang ya banyak faktor yang bisa mempengaruhi hal tersebut. Lalu yang terakhir ini terkait dengan penyewa kontrak ataupun kos juga. Nah, ini alamatnya tidak ditulis, alamatnya ditulis dengan ini daerah atau apapun, tetapi yang dimasukkan atau diinput itu alamat sesuai dengan yang ditinggali pada saat mengontrak ataupun mengkos di Kelurahan Kalibaru. Jadi mungkin ada siapa mengontrak dari luar daerah, nah itu ditulis alamatnya berdasarkan tempat yang ditinggali saat ini di Kelurahan Kalibaru. Next. Nah, sama kendala juga, selain kendala inputan data, ada juga kendala terkait dengan teknis ya. Terkait dengan teknis ini ya kurang lebih sama seperti workshop 1 juga, terkait dengan aplikasi yang memang kadang servernya juga lagi gangguan, ya itu tidak bisa kita pikir juga, karena yang namanya buatan manusia itu tidak ada yang sempurna. Lalu form survei kemarin memang masih terjadi ketika kita menginput nomor KK lebih atau kurang daripada 16 digit, itu masih bisa terinput sebelum dikunci oleh dinas. Lalu juga pada saat submit sama Bu, seperti di aplikasi Carik juga kadang datanya tidak tersubmit, banyak faktor ya, tadi jaringan, sinyal ataupun memang server lagi kurang mumpuni. Lalu juga ada beberapa dokumentasi memang yang kita submit ataupun input ke aplikasi, memang beberapa dokumentasi terjadi hilang atau kehilangan dokumentasi. Lalu juga beberapa data ini yang telah disubmit itu tidak masuk ke dalam tidak sesuai dengan waktu survei. Jadi mungkin waktu survei hari ini tanggal 28 Agustus. Nah, itu ketika kita lihat di hasil data peta kerja atau tarikan data di peta kerja itu tidak sesuai dengan tanggalnya hari ini kita melakukan survei. Itu memang beberapa data terjadi seperti itu juga. Lalu yang terakhir mungkin aplikasi ini kadang memang down atau mungkin tiba-tiba keluar sendiri dari aplikasi. Memang akhir-akhir ini memang banyak ini juga ya,
gangguan terkait dengan jaringan dan server ini mungkin trennya beberapa minggu atau beberapa bulan akhir ini memang agak cukup sering, karena saya memakai handphone aja kadang sinyalnya agak susah juga, ini itu terkait dengan jaringan ataupun memang lagi banyak yang menggunakan overload datanya. Lalu yang kita solusi yang kita lakukan ketika ada kendala tersebut itu memeriksa sinyal yang tadi kita cek juga dari sinyal, mungkin dari sinyal gangguan jaringan ataupun providernya. Lalu mungkin dari perangkatnya, gadgetnya kita mulai ulang karena ditakutkan gadgetnya juga ini ya terlalu berat ataupun kepanasan pada saat digunakan di lapangan. Lalu juga aplikasinya lalu kita buka lagi karena banyak hal faktor aplikasi memang semua aplikasi hampir pasti mengalami bug atau ketidaksempurnaan, tetapi ya untuk selanjutnya mencoba membuat agar lebih baik dan lebih mudah digunakan. Lalu ketika memang dari kendala server, jaringan ataupun aplikasi dan perangkat itu sudah kita lakukan dalam solusinya, yang terakhir biasanya server ataupun jaringan dari dinasnya juga terganggu. Terakhir kita menghubungi tim dari dinas terkait dengan tidak bisa melakukan submit ataupun memang dari aplikasinya error, kita menindaklanjuti. Terakhir kita menghubungi dari dinas terkait untuk lapor terkait dengan aplikasi yang tidak bisa digunakan. Nah, kurang lebih dari progres paparan di Kalibaru seperti itu. Mungkin hari ini kita akan bahas 3.385 data. Mudah-mudahan hari ini, karena memang datanya tidak sebanyak dengan workshop 1 di bulan-bulan lalu, kita bisa mempersingkat waktu juga supaya tidak terlalu sore kita selesai acara. Mudah-mudahan ketika ada kekurangan data ataupun kesalahan data, dengan kehadirannya ibu-ibu dari Desa Wisma dan Kelurahan bisa mewakili dari apa yang menjadi kekurangan dari data yang telah disurvei oleh teman-teman mahasiswa ini. Nah, kurang lebihnya saya izin dulu pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kalibaru, terima kasih kepada Bapak Sutisno. Baik, selanjutnya adalah acara utama pada hari ini, yaitu verifikasi dan validasi data perangkat baru yang akan dibagi ke beberapa sesi. Sesi ini akan dipandu oleh tim Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta. Untuk itu saya serahkan kepada moderator dari tim BPKP dan DCKTRP, kepada Ibu Eti dan Ibu Widi. Ibu dari Bulan Priweru, juga Bapak Ibu dari Dianma, ada Bu Bulan dan juga Mas Krisno tadi. Dan selamat pagi juga untuk Ibu-Ibu Desa Wisma. Selamat pagi Ibu. Pagi. Teman-teman survei, selamat pagi. Pagi. Oh, ini berusaha. Gak apa-apa, ini boleh dinikmati dulu sambil dinikmati. Ini boleh kan Bu Bulan ya? Kita snack ya. Boleh. Silahkan Ibu juga sambil menikmati snack yang dihidangkan. Hari ini kami dari Dinas Perumahan Rakyat dari saya Ulu dan Pak Edi yang akan nanti menemani teman-teman dan Ibu Desa Wisma untuk memperbaiki data. Jadi, mari kita masuk kepada workshop 2, validasi dan verifikasi dasar data ini. Seperti tadi yang disampaikan Mas Krisno, data yang kita kumpulkan sampai saat ini ada banyak, tapi kita sudah fokuskan kepada beberapa data saja. Nah, data-data tersebut adalah data yang kalau teman-teman lihat, boleh dibuka laptopnya, lalu dibuka juga link perbaikan datanya. Teman-teman pasti sudah dapatkan data apa saja yang hari ini harus diperbaiki. Jadi kita mau suratnya kayak jadi teman-teman pasti sudah dapatkan data apa saja yang harus diperbaiki pada saat ini gitu.
Kalau gitu boleh kita lihat pertama ada beberapa poin penting pada saat verifikasi dan validasi data ini. Yang pertama adalah teman-teman mahasiswa bertanggung jawab pada data yang telah tersubmit dan perbaikan data dilakukan pada portal khusus workshop 2. Dan pada akhir kegiatan akan dibuat BA acara kegiatan workshop 2 ini. Jadi dua hal yang harus teman-teman buka sekarang. Yang pertama adalah Google Drive yang isinya worksheet data yang harus teman-teman perbaiki. Yang kedua adalah peta kerja workshop 2. Itu yang baik ya. Next. Apa perbaikan datanya? Ini seperti yang kemarin ada perbaikan geoteknik, jumlah kakak, dokumentasi, NIK, jawaban jalan temuan tinja, umur, data yang belum lengkap, RT RW, luas rumah dan klasifikasi bangunan. Lanjut. Ini adalah verifikasi dan validasi data pendataan basis data perumahan. Tahap pertama, PIC lapangan memeriksa jumlah data yang masuk pada Jakarta 1. Jadi kemarin kan sudah punya datanya ya, yang kira-kira teman-teman data pada saat workshop 2 aja, tapi ini. Jadi mulai selesai workshop 1 sampai dengan cut off kemarin tanggal 19 Agustus. Teman-teman punya berapa jumlah yang teman-teman data? Kalau belum masuk, nah nanti kita konfirmasi lagi. Oh berarti ini ada data yang belum masuk. Bisa jadi kalau belum masuk nggak kelihatan timnya, cari pakai NIK atau cari pakai nama bisa kelihatan. Atau kalau nggak ada, nanti kita akan coba cek ke surveyor koordinator ya, koordinator juga ke BT yang akan masuk. Berikutnya, silakan BT. Oke, berikutnya adalah teman-teman buka worksheet yang tadi dijelaskan atas data-data yang teman-teman sudah survei, namun di sini masih banyak perbaikan. Bisa dibuka lewat bit.ly/perbaikan Kelurahan Kalibaru. Sudah pada buka teman-teman? Udah dibuka? Kalau sudah dibuka bisa langsung dicari namanya, kemudian dibuka worksheetnya. Nah, di dalam worksheet ini ada beberapa rumah tinggal, kemudian ada fasos pasum, kemudian ada rumah kosong dan menolak didata, dan terakhir tidak ada dokumentasi. Jadi tidak ada attachment foto. Fotonya itu ada di data-data yang sudah kalian input, jadi perlu dimasukkan ulang. Ya, jadi dilihat dari nama, lalu dilihat ada beberapa sheet gitu ya Mbak Eti ya. Ada bunyi, fasos, rumah kosong dan menolak data, ada atau tidak ada dokumentasi ini nih. Dicek. Kalau ternyata teman-teman udah pernah masukin foto tapi ternyata dicek di situ nggak ada fotonya, berarti di submit ulang karena mungkin salah satu dan lain hal jaringan dan yang lainnya nggak masuk gitu ya Mbak Eti. Lanjut Mbak Eti. Nah, ini peta kerjanya, teman-teman bisa langsung buka di bit.ly, kemudian langsung dipilih saja peta kerja yang Kelurahan Kalibaru. Jadi teman-teman bisa langsung mengerjakan perbaikan datanya di peta kerja tersebut. Langsung ini ada beberapa pertanyaan, beberapa isian yang teman-teman masih banyak salah nih. Yang pertama adalah penulisan NIK dan nomor akta. Dan di sini kita lihat digitnya itu kurang dari 16 atau lebih dari 16. Ada yang pertama nih, ada yang lebih dari 15 nih Mbak Uli, Titania Setiawati. Kayaknya ini korlapnya ya Mbak Tita. Sudah diperbaiki? Udah. Terus masih banyak juga NIK-nya yang kosong. Kosong-kosong ini berarti belum keisi. Nah, ini teman-teman harus cek dan langsung diisi. Bisa ditanyakan ke dawisnya juga nih. Ada siapa? Rama, Zulfa, Faya, Erlin. Ada orangnya ya? Bisa langsung. Oh iya. Apakah ada teman-teman survei yang hari ini RW-nya tidak ada temannya? Apakah semua RW ada? Korlap, kakak korlap, Mbak Dita. Semuanya RW ada? Mahasiswanya? Ada. Ada yang tidak ada? Mahasiswanya nggak ada. Oh, mahasiswanya nggak ada. RW 10. 9 juga Bu. 9 dan 10. Iya. 9 dan 10 Mbak. Apakah lagi di jalan atau emang ibu Lagi di jalan. masih di jalan? Jadi kalaupun nanti di RW 10 telat, kita akan tetap selesaikan hari ini ya Mbak. Kita nanti mau dibantu ya, tempatnya biar cepat mengerjakan. Lanjut Mbak.
adalah cara pengisian nomor KK dan KTP. Kalau teman-teman lupa bisa langsung dilihat di modulnya aja. Gimana cara pengisian nomor KK dan KTP kalau ada beberapa kondisi nih. Kalau dia tidak memberikan KK-nya atau memang dia tidak punya KK-nya, dan juga cara pengisian NIK dan nomor KK yang tinggal di fase-fase rumah kosong atau yang tidak berkenan di data. Ini teman-teman bisa langsung cek aja di modulnya kalau misalnya lupa. Boleh di next. Kemudian ada penulisan alamat di Mbak Uli, ternyata masih banyak banget teman-teman yang salah isi alamatnya. Ada yang kerajinan ditulis RT RW-nya, ditulis kelurahannya ditulis lagi, kecamatannya ditulis lagi, sampai kota administrasinya juga ditulis di Mbak Uli. Iya, ini terlalu lengkap ya. Padahal kita sudah sarankan untuk penulisan nama jalan ini hanya nama jalannya saja. JALAN. Ya, cara perbaikan yang benar adalah alamat yang ditulis ialah alamat bangunan pada saat ini. Jadi domisilinya dia di mana, bukan alamat kakaknya. Jadi semisal dia orang Banten gitu ya, tapi kalau tinggalnya pada saat itu di Kalibaru, tulisannya jalan bla 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 yang ada di Kalibaru. Yang kedua, penulisan nama jalan tidak boleh disingkat JALAN. Teman-teman itu masih banyak berarti ya yang JL titik JLL. Terutama nih yang namanya Krishna di Mbak Uli. Ada namanya Krishna gitu. Krishna. RT RW-nya juga ditulis. Krishna yang mana? Ada. Oh belum datang. RW-nya RW yang tadi ya? Iya RW 13. Iya. Lanjut. Lalu nama RT RW nggak perlu dituliskan lagi. Dan penulisan RW sesuai dengan alamat bangunan pada kolom yang disediakan. Dan cek kesesuaian RT RW pada kelurahan. Jadi nanti ternyata RW-nya cuma sampai 16, mungkin RW-nya 17 gitu ya. Itu dicek kembali juga. Lanjut ya. Boleh. Selanjutnya adalah penulisan RW dan RT yang tidak sesuai. Ini seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Uli. Misal kita, ini contohnya ada di RW 10. RW 10, RT-nya hanya 9 gitu Bu. Tuh. Nah di sini ada satu data yang ngelik nih, tiba-tiba dia RW 10, RT 10. Nah boleh di next, coba kita lihat siapa. Nah ini ada surveyornya atas nama Denis, pemiliknya Denny Ahmad. Isinya RW 10, RT 10. Ada Pak Denisnya, ada hadir? Ada? Boleh dikonfirmasi Ibu, ini Pak Denny Ahmad itu masuknya RT berapa? Karena Pak Denis ini ngisi, Pak Denny Ahmad itu di input di RW 10, RT 10. Nah, RW 8. Salah RW-nya. Salah RW 8. Oh, jadi berarti yang diganti harusnya RW 8 RT 10 gitu ya. Ini kamu Denis. Jadi Denis berarti kamu salah. Nah ini yang ngecek kalau misalnya ternyata lupa yang mana rumahnya, kalau ada dokumentasinya nanti gampang ya untuk mengingat ini rumahnya yang mana di RT berapa. Juga yang kedua itu ya Mbak tadi ya, Armina Syafanisa. Nah pemilikan Sarbila RT 15 RW RW-nya lain. Harusnya angka tapi jadinya tulisan ya. Bisa. Temannya namanya RW berapa? RW 7. Nah ini boleh langsung diperbaiki ya, RW-nya diganti jadi RW 7. sebenarnya mudah-mudah ya Mbak Eti ya, hanya nggak kesalahan nggak terus sekarang memperbaiki datanya, edit menghapus tadi ya RW, perbaiki nama jalannya, mudah-mudah. Lanjut. Terus ini yang PR nih teman-teman adalah data-data yang masih kosong RT RW-nya. Mungkin sepertinya ini adalah data yang baru teman-teman isi NIK-nya atau yang baru teman-teman input kepalanya aja nih, sementara belakang-belakangnya itu belum teman-teman isi. Nah ini yang kalian harus isi RT RW-nya, kemudian nanti ada jumlah kakaknya juga,
untuk data-data yang kosong atau titiknya itu belum hijau, nanti teman-teman bisa langsung isi di aplikasi aja di Field Maps. Jadi langsung di-fullin datanya. Kalian selesaikan pada hari ini gitu. Ini ada banyak banget data yang kosong atas nama Rahma, ada Rafael, Fadia, Muhammad Rifki, Zulfa Hairunisa, Rama, Rifia, Abi, Titania, Rahma Bestari, Abi Huzaifah, Armaniswa juga banyak. Kemudian ada Erlin, Ranais, Ibnu, Muhammad Rifki, Ibnu Hibban. Ini nanti tolong dicek lagi data-data kalian yang masih kosong, titik-titik yang belum hijau itu langsung kalian input aja di aplikasinya gitu. Jadi nanti data kalian bisa terhitung sebagai progres. Karena kalau kayak gini data kalian itu belum terhitung sebagai progres, jadi belum bisa dipakai nih datanya gitu. Kalau belum bisa dipakai datanya, imbasnya adalah penilaian kakaknya jadi kurang, jumlah kakaknya jadi kurang, jumlah bangunannya jadi kurang. Imbasnya apalagi nanti persentase di akhir nanti pada saat kita nulis BA itu nggak bisa jadi tidak 100%, gitu ya berarti ya. Imbasnya lagi sebenarnya itu keguna, habis itu penilaian teman-teman juga. Jadi dilengkapi ya teman-teman ya. Boleh dilanjut. Kemudian ini juga ada jumlah kakak dalam satu rumah. Nah kebanyakan sebenarnya di sini adalah jumlah kakak yang dia itu melebihi dari jumlah penghuni gitu mbak. Jadi misalnya di sini ada kalian inputnya jumlah kakaknya ada 2, tapi di jumlah penghuni kalian cuma inputnya ada 1 penghuni aja nih. Jadi kan itu jadi pertanyaan ya. 1 kakaknya lagi itu siapa nih? Misalnya di sini ada jumlah kakaknya kalian input 5, tapi padahal penghuninya cuma 3 gitu. Nah ini 2 kakak lagi isinya apa ya? Kakak siapa yang ada di rumah? Paling nggak 1 kakak lagi isinya 1 gitu ya. Berarti kalau 5 minimal 5, atau kalau tadi udah ada penghuninya 2, berarti sisanya adalah 1 kakak ya 5 ada di rumah gitu. Minimal adalah sejumlah kakak itu. Kalau kakaknya 2 yang isi orangnya 1, nah 1 lagi sampai gitu. Dan ada juga yang belum terisi ya jumlah kakak dalam 1 rumahnya. Berarti mungkin buat diingatkan gimana cara menghitung jumlah kakak dalam 1 rumah. Jumlah. Gimana Pak? Maksudnya Uri? Misalnya ada 2 kakak, berarti jumlah. Jadi kan KRT-nya adalah 1, tapi jumlah kakaknya di rumah 2. Kakak yang pertama yang jadi KRT dan 1 lagi, berarti jumlahnya ada 2. Boleh di next. Selanjutnya itu fasilitas BAB dan jarak pembuangan limbah. Ini masih banyak yang salah ternyata Mbak Uli. Cuma salahnya tidak terlalu banyak. Ini yang di depan adalah yang teman-teman salah. Jadi ada kurang lebih ya nggak nyampe 20 lah ya. Jadi yang pertama adalah kalau teman-teman pilih fasilitas BAB-nya milik bersama atau komunal dan tidak ada fasilitas, diisinya lebih atau kurang dari 10 meter? Kurang. Nah, tapi di sini masih banyak teman-teman yang isinya lebih. Nah, ini nanti kalian langsung filter aja, kemudian nanti diganti jadi kurang dari 10 meter di peta kerja. Begitu di peta kerja ya, teman-teman? Iya, betul Mbak. Begitu juga dengan fasilitas BAB yang milik sendiri, itu seharusnya jawabannya adalah lebih dari 10 meter. Nanti tinggal diganti yang kurang dari menjadi lebih dari. Selanjutnya nih Mbak Uli ada luas rumah dan jumlah penghuni. Ini akan berimbas pada rasio rumah luas per kapita dari hunian tersebut. Nah di sini luas rumahnya banyak yang masih kosong nih Mbak. Banyak juga yang diisinya 9 meter persegi, 7 meter persegi. Apakah betul banyak rumah yang luasnya segitu Bu? 7 meter, 9 meter nggak ada ya? Nah berarti 9 meter tuh 3 kali 3 ada. Minimal 15 meter. Iya, minimal kalau di 15 berarti itu 3 kali. Kalau
9 meter persegi itu kayak kamar. Tapi kalau misalnya memang ada, ya nggak apa-apa. Nanti kita konfirmasi ulang kalau misalnya memang ada. Dulu sih kita pernah kejadian ya, ada di kelurahan tahun lalu di Jakarta Timur, memang ada rumah yang sangat tidak layak, yang rumahnya ukurannya kayak kamar 4x4, 3x3. Kalau memang ada, nggak bagus. Tapi mohon disertakan fotonya. Gambarnya harus ada, biar kalau nanti dari BPKP mau ngecek ini benar nggak kelayakan bangunannya jelek sekali gitu, pas kita lihat itu sesuai dengan gambarnya. Mohon bantu. Karena kalau udah dapat angka yang kalau kita bilang ini angkanya jelek banget ya ibu ya, kok 3x3 gitu ya, berarti ini harus kita jadi concernnya dinas perumahan atau dinas-dinas terkait, berarti bisa jadi miskin ekstrim atau yang lainnya gitu. Silakan berarti. Mungkin selanjutnya ini ada dokumentasi seperti tadi yang sudah dibilang, ada masih ada beberapa data yang dokumentasinya itu nggak ada. Nah di sini teman-teman bisa langsung lihat di sheetnya yang di bagian 3 ada dokumentasi, dicari aja datanya lewat objek ID. Jadi di peta kerjanya kalian bisa filter lewat objek ID, kemudian langsung di attach lewat yang di peta kerja di smart editor, yaitu langsung aja di choose file-nya. Selanjutnya adalah umur kepala keluarga. Nah di sini kalau misalnya saya lihat untuk umur kepala keluarga yang teman-teman input itu kebanyakan udah benar ya Mbak, dari 20. Aku lihat range-nya itu dari 20 sampai dengan 85 tahun. Masih aman lah ya sebagai umur kepala keluarga gitu. Nah di sini adalah data yang umur kepala keluarganya masih kosong Mbak. Malah ada yang isinya bukan angka nih, kalimat rumah bebas banjir. Karena kalau kata Mas Krisno ini karena panas berarti, jadi kan baca lewat ya lah. Ini pertanyaan yang mana gitu ya? Rumah bebas banjir gitu. Ini Rafael bisa langsung diganti ya umurnya. Berarti yang mana? Oh ya. Rafael kamu lagi silau banget atau gimana? Tapi gampang lah itu diperbaiki ya, kan ada jurnalis juga, jadi bisa ditanyakan. Oke, next. Nah ini klasifikasi bangunan juga aku lihat data-data teman-teman itu udah oke. Konfirmasi bangunan kalian isi, klasifikasi bangunannya kosong. Begitu juga sebaliknya, klasifikasi bangunan kalian isi, untuk konfirmasi huniannya itu kosong. Nah di sini cuma ada satu data aja yang salah, masih ada double, itu atas nama Arminashwa yang tadi ternyata ya Mbak Arminashwa. Ini masih ada konfirmasi huniannya kamu isi, kontrakan vertikal, klasifikasi bangunannya juga kamu isi, tidak bersedia di data. Jadi di konfirmasi aja, pilih salah satu apakah dia kontrakan ataukah memang dia bangunan yang tidak bersedia di data. Yang terakhir nih Mbak Uli, ada fungsi RT RW, di mana pertanyaan ini sebenarnya adalah pertanyaan yang otomatis terinput gitu. Ini masih ada yang ganti. Iya, jadi ganti-ganti. Harusnya adalah isinya perumahan, tapi di sini banyak isinya jadi perkampungan. Terus ada alamat juga di Jalan Rawa Bebek, rumah saat ini gitu. Nah, ini sebenarnya sudah diperbaiki oleh tim Citata. Kita cuma kasih tahu aja ke kalian nih kalau misalnya fungsi RT RW ini otomatis, isian otomatis, jadi tidak perlu kalian ubah lagi gitu. Nah, demikian paparan Uli dan Mbak Edi hari ini. Teman-teman boleh langsung dikerjakan saja untuk perbaikan datanya. Nah, karena kita sebenarnya datanya nggak banyak ya Mbak Edi ya, yang harus diperbaiki tadi. Langsung aja dikerjain, dibuka peta kerja sama tanda apa saja kesalahannya. Lalu mungkin kita akan bersepakat kita mau menyelesaikan ini sebelum nanti kita makan siang. Setuju? Setuju ya, supaya kita bisa pulang lebih cepat dan juga perbaikan berita acaranya tetap harus dibacakan pada hari ini juga gitu. Oleh karena itu kami izin dari Dinas Perumahan nanti akan mengecek setiap 1 jam sekali ya. Jadi karena sekarang yang 9.14, nanti jam 10 Mbak Eti akan ngecek lagi
untuk konfirmasi bagaimana kesiapan data teman-teman. Kita akan selesaikan, akan cek finalisasi pada pukul 11.30. Jadi dari jam 9 sekarang sampai nanti jam 11.30 akan ada 2 kali Mbak atau Mbak Uli akan mencek teman-teman kembali. Kalau begitu, silakan mengerjakan. Kita akan bertemu lagi, kita akan cek ulang pada pukul 10 nanti. Terima kasih. Sama ibu dari laporan terbaru juga ingin menyampaikan mungkin saya mau ingat aja kali ya, takutnya ada yang lupa atau ada yang kelewat gitu. Cara memperbaiki data yang hasil survei kemarin, pertama teman-teman langsung dibuka aja itu kawai ini jumlah data hasil survei yang per survei misalnya dari ADI ya, nah ini ada data di tempat RW data nama lawan karyawan. Nah nanti kalau teman-teman mau ini tinggal klik aja, lalu akan muncul data aktifnya. Nah cara ini gimana? Nanti tinggal klik aja nih yang di sini 3 bawah kanan, klik nanti klik smart editor. Nah misalnya tadi ada data-data yang diperbaiki baik atribut atau geometri. Nah itu kan tinggal bisa ini diganti sesuai yang tadi itu salah. Nah terus kalau mau edit geometri bisa jadi yang geser atau tidak sebenarnya nanti tinggal di geometri di. Nah terus kalau ada attachment yang lupa, foto yang struktur yang lupa, nanti tinggal di klik choose file, nanti tinggal diupload datanya. Lalu di klik save. Hati-hati untuk pemilihan yang sampai klik hapus atau delete nanti dan hilang. Lalu ada cara lain juga di data atribut di bawah itu antara paling atas itu nah di filter juga bisa di filter terus ditambah expression. Misalnya teman-teman mau mengekspresikan filter data berdasarkan RW, contoh RW misalnya RW 6 terus ditambah RW 6 RT 1 gitu. Expression lagi terus pilih yang RT 1. Nah nanti data-data yang keluar itu data-data di RW 6 dan di RT 1. Nanti kalau misalnya tidak ada data atribut, ada yang mau diperbaiki, nanti bisa diklik langsung zoom to. Kalau klik yang di bagian kiri yang bagian kiri itu diklik nanti dia langsung sama ngedata ya, langsung datanya. Nah nanti kalau ketika udah menuju ke datanya, nanti tinggal seperti yang tadi di awal, diklik itu terus di slot editor. Oke, sekian sih dari kami. Kalau ada pertanyaan lanjutan nanti bisa ditanyakan ke kami dan kita akan update. Terima kasih. Dan kami mau ada sedikit quiz nanti buat mahasiswa dan juga untuk ibu dan semuanya. Nanti boleh kalau misalnya ini ada pertanyaan untuk ibu dan Wisma, mahasiswa boleh dibantu ibu dan Wismanya. Oke. Jadi ini pertama bukan quiz tapi ada reward untuk mahasiswa surveyor yang paling minim kesalahan dalam penginputan data dan juga paling minim revisinya, nggak terlalu banyak salahnya. Oke, mohon maaf terlambat. Kita masuk ke kuis aja kalau belum. Ini untuk Ibu Data Wisma, kuisnya ada 2 pertanyaan untuk 2 Ibu Dawis. Mahasiswa surveyor tolong dibantu Ibu Data Wismanya. Saya mau kasih pertanyaan
mungkin bisa disimak dulu. Yang pertama, ini yang nanti angkat tangan cepet-cepetan ya. Ini gampang, bukan pertanyaan, bukan hal yang sulit. Ini cuma mau minta kesan dan pesan dari Ibu Dasawisma terhadap acara pelaksanaan survei dan data rumahan dari awal sampai akhir pendataan. Yang berani untuk angkat tangan dan memberikan pesan-pesannya akan dapat hadiah dari kami. Belum tuh, 1, 2, 3 dulu. Oke ya, biar adil ya, saya ulang lagi dari awal ya. 1, 2, 3. Ini. Ya, oke, boleh. Dulu yang di paling itu RW berapa, Bu? RW 2 aja tuh cukup maju-maju. Oke, boleh. Ini sesepuh Dasawisma ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurjana dari RW 2. Halo Nurjana. Di sini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Dinas Perumahan dan Mahasiswa Gunadarma yang telah memberi kesempatan kepada seluruh kader Dasawisma untuk bekerja dan merekrut di wilayah. Dan alhamdulillah untuk bulan kemungkinan besar hasilnya maksimal ya Mas ya. Itu atas kerjasama seluruh kader Dasawisma di Kelurahan Kalibaru. Terima kasih dan jangan kapok, mudah-mudahan berulang kembali pendataan seperti ini supaya kita juga lebih kenal lagi. Seperti yang dibicarakan, jangan putus silaturahmi. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nggak ada kesini kan? Oh ya, kita foto dulu ya, Bu. 1, 2, 3 lagi, 1, 2, 3. Mana sih ibu yang nggak happy nih maksudnya? Oke, terima kasih. Nah, oke, lanjut. Ini masih untuk Ibu Dasawisma, tapi ini sebuah pertanyaan. Ini gampang sih. Ini tadi udah dipaparin sama Pak Krisno ya. Ada tadi presentasinya mengenai awal di apa ya? Pertanyaannya kapan dimulainya pendataan dan kapan cut off-nya di tanggal berapa? Nah, itu dulu. Nah, boleh dibantu sama semuanya nanti ya, biar adil ya. Saya ulang lagi. 1, 2, 3. Ulang. Bener nih. Teman-teman yang di belakang boleh dibantu biar kalian liatin. Ini ya, kalau dari sini ya. Oke, ulang lagi ya. 1, 2. Dari RW berapa juga berdasarkan berdiri. Pok maju pok. Udah sini aja pok. Nama saya ini Bu Merah. Suaranya jawabannya 13 pelawak. Katoknya? Selesai. Akhirnya gimana? Mungkin teman-teman tolak? Betul? Alhamdulillah. Bentar ya Bu. Ada dulu di penghargaan atau mungkin kita terima kasih juga buat mahasiswa. Tapi ini mau kasih penghargaan aja buat surveyor yang paling minim dalam kesalahan dan penginputan datanya.
dan paling taat, gak bandel gitu. Berkolaknya dari Kali Baru. Gak bener kan? Bagi dua ya. 1, 2, 3 lagi, 1, 2, 3. Oke, bebas boleh? Ada juga Mas Gadendra tadi. Oke, karena sebentar lagi juga udah mau masuk jam makan siang ya. Jadi mungkin ada baiknya kita istirahatkan dulu aja. Kita boleh ambil makan. Kalian dibagiin ke meja masing-masing, nanti boleh langsung makan di meja ini aja. Tapi nanti kalau udah kelar makan, tolong langsung dibuang di tempat sampah yang ada di belakang di kresek hitam. Terima kasih. Ya, jika ada kesalahan dalam penulisan yang ada di layar komputer, nanti mohon kami dapat koreksi juga, kita koreksi bersama untuk kegiatan ini. Kalau gitu, saya bacakan saja. Berita acara pendataan basis data perumahan workshop 2 verifikasi dan validasi data Rabu 28 Agustus 2024 Universitas Gunadarma, Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Pada hari Rabu, tanggal 28 bulan Agustus tahun 2024 di kantor Wali Kota Jakarta Utara telah dilaksanakan validasi pendataan basis data perumahan Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2024 dengan hasil kesepakatan sebagai berikut. Kegiatan workshop 2 ini diikuti oleh 1, 2, 3, 4, 5. Lalu berikutnya, jumlah rumah tinggal di Kelurahan Kalibaru berdasarkan data Pusdatin Keluarga PPAPP tahun Desember tahun 2023 adalah 13.478 unit rumah tinggal dengan rincian sebagai berikut. Ini adalah data yang sama seperti yang kita ada di workshop 1 ya Mbak Edi. Jadi total rumah yang ada di Kalibaru adalah itu rumah atau bangunan rumah. Jumlah tempat tinggal adalah sebanyak 13.479 tempat tinggal yang ada di Kalibaru. Jadi 13.479 adalah target yang harus dipenuhi. Sebanyak itulah jumlah data yang harus didapatkan. Boleh lebih, nggak boleh kurang. Lanjut. Persentase rumah tinggal yang dihuni pada hasil workshop 1 tanggal 25 Juni 2024 yang telah masuk dalam platform Jakarta 1 adalah sebagai berikut. Berikut adalah total perolehan workshop 1 kita kemarin. Workshop 1 itu dimulai dari datanya adalah tanggal Maret sampai dengan bulan Juni. Jadi waktu workshop 1 kita telah berhasil mendata. Ini jadi kalau dilihat di sini ada jumlah rumah tinggal. Jadi total rumah tinggalnya menurut datanya adalah total rumah tinggal itu adalah 10.027, di mana pada saat workshop 1 itu persentase pendataannya telah mencapai 74,39%, dan pada saat dan jumlah kakaknya yang terdata itu adalah 13.546. Jadi jumlah kakaknya yang sudah terdata adalah 76,11%. Ini waktu workshop 1. Kita lanjutin workshop 2. Jadi kalau 100% dikurangi 74 berarti kurang lebih kita 20-an lagi gitu ya. Berarti itu harus memenuhi kuota kita pada saat workshop 2 ini. Yang nomor 4, nah ini yang kita koreksi bersama. Jika ada kesalahan dalam penulisan nanti kita akan koreksi bareng-barengnya. Jumlah rumah tinggal yang telah disurvei pada Kelurahan Kalibaru dari tanggal 3 Juli sampai dengan 19 Agustus, yaitu adalah mulai pendataan setelah workshop 1 sampai dengan tanggal 19 pada RW 1. RW 1 di mana? RW 1, RT 115, RT 225, RT 31, RT 42, RT 567 selesai didata, 89, 955, 10 selesai didata, 11, 5, 12 selesai didata, 13, 2, 14, 55, 15 total 169. Datanya nih. RT 15 itu. RT 15 harusnya 14. 4 aja. 4. Oke, kita lanjutin dulu. Senyamannya aja nggak apa-apa sih. Ya udah. Oke, baik. Jadi tadi yang itu RT 15 adalah 4 ya? Iya. Nanti dicek lagi ya. Yang lainnya ada lagi kesalahan? Enggak, benar. Oke, kita cek.
Lanjut, atau di korlapnya minta tolong untuk dibantu cek. Kita ya. Korlap RW 1. Jadi jumlah data untuk RT 15. Kita lanjut RW 2. RW 2 ya, siap. RW 2, RT 166, RT 21, RT 34, RT 41, RT 55, RT 632, RT 72, RT 8 selesai, 9, 27, 10 selesai, 11, 2, 12 selesai, 13, 87. Totalnya 227. Lanjut RW 3. RW 3, RT 1, 110, RT 223, RT 37, RT 414, RT 545, RT 6 selesai, RT 71, RT 8 selesai, RT 946, RT 106, RT 1177, RT 1221, RT 131, RT 14 105, RT 15 selesai, RT 16 1, RT 17 14, total 471. Oke, lanjut RW 4. RW 4, RT 1 selesai didata, RT 23, RT 32, RT 4 selesai, RT 58, RT 6121, RT 736, RT 86, RT 93, RT 104, RT 11 103, RT 12 1, RT 13 selesai didata, RT 14 31, total 318. Ada dispute di mana? RT 10 harusnya 3. Yang lainnya ada? Aman. Dan berarti kita cek sama-sama teman-teman. Ini tadi RW 4, RT 10. Ya, betul ya. Oke, kita lanjut RW 5. RW 5, RT 1 selesai didata. Ya Allah, kita tadi 2, 3, 4, 5, 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11 selesai data. 12, 5, 13, 27, total 36. Oke, ini berarti sebagian besar sudah selesai pada satu ya. Baik, kita lanjut RW 6. RW 6 beda. RW 6, RT 145, RT 218, RT 330, RT 450, RT 545, RT 644, RT 76, RT 81, RT 993, RT 107, RT 11 3, RT 12 1, total 343. Oke, mantap. RW 7. RW 7, RT 11, RT 2101, RT 314, RT 42, RT 52, RT 616, RT 714, RT 82, RT 93, RT 1012, RT 1190, RT 1216, RT 1346, RT 14 4, RT 15 93, total 416. Sudah? Oke, mantap. Lanjut RW 8. RW 8 sana ya, RW 8, RT 148, RT 231, RT 3 selesai, RT 42, RT 51, RT 67 selesai, RT 850, RT 91, RT 102, RT 111, total 136. Ada yang perlu diperbaiki? RT 11 berapa? 11. Kita lanjut yang lainnya deh. RW 8 nih. Ada lagi? Sudah. Udah ya, cuma satu tadi ya, RT 11 jadi 11 ya. Lanjut RW 9. RW 9. Suka makan sama harus. RW 9, RT 13, RT 23, RT 3 selesai, RT 42, RT 51, RT 6 selesai. RT 2. Yang lainnya? Iya betul. Betul. Baik, kita cek dulu. Kita lanjut RW 10. RW 10, RW 10, RT 11, RT 240, RT 34 selesai, RT 528, RT 643, RT 70. Ini 0 selesai apa gimana?
RT 836, RT 950. Totalnya 198. 28. Gak ada yang salah berarti ya? Oke, kita lanjut. RW 11 adalah pelabuhan. Oh, RT 5 nya 27. Tadi RW itu sudah selesai. Ini nggak bisa. 7, oke. RW 11 pelabuhan. Kita lanjut RW 12. RW 12, RT 1 selesai data, RT 237, RT 3 selesai data, RT 481, RT 511, RT 627, RT 7 selesai data, RT 84, RT 95, RT 10 87, RT 11 9, RT 12 54, RT 13 selesai data, RT 14 117, total 432. 5 detik. Lanjut. Nama lengkap. RW 13. Berserta gelar. RW 13. Beserta NIK. RW 13, RT 1 14, RT 27, RT 32, RT 41, RT 5 selesai, RT 6 18, RT 7 36, RT 8 30, RT 9 28, RT 10 29, RT 11 35, RT 12 25, RT 13 173, total 398. Lanjut. RW 14. RW 14, RT 198, RT 29, RT 32, RT 4 selesai, RT 53, RT 61, RT 7 selesai, RT 82, total 115. RW 15. Oke, RW 15. Kelihatan mana sih lo pasti? Itu ya, bagus. RW 15, 1 dan 2 selesai data. RT 327, RT 46, RT 54, RT 61, RT 7 selesai, RT 81, RT 930, RT 101, RT 1156, RT 12 2, total 128. Betul? Gimana? Refleksi? RT 1 3. RT 1 3. Lalu yang lainnya? RT 2 selesai data. Iya benar. RT 3 28. RT 3 28. Baru sudah 1. RT 4 14. RT 4 14. RT 5 5. RT 5 5. 6 selesai. 6 selesai. Lagi nggak? Yang lain? 9 31. 9 RT 9 31. Sudah? Kita sini ya. Kita lanjutkan. Nanti untuk RW yang tadi masih ada dispute, mohon jangan diangkat. RW berapa? Oh, RW 8, RT 11 1 betul. Nanti kita kembali lagi untuk berbagi data ya. Teman-teman yang tadi masih ada dispute, mau diangkat tangan terus coba tanya kali lagi. Lanjutkan. Maka persentase rumah tinggal maka persentase rumah tinggal yang dihuni hasil water kedua yang telah masuk pada Kabupaten Jakarta 1 adalah sebagai berikut. Jadi harusnya kita memenuhi kuota dari 100% dikurangi 74% aja. Apakah sudah betul? Jadi persentase rumah tinggal yang didata pada saat workshop kedua ini adalah 3.668, karena ya. Totalnya adalah 27,21%.
dengan jumlah KK yang terdata adalah 4.727, yaitu 26,56% dibanding dengan total yang kita dapat dari PAPP. Selanjutnya kita lihat total perolehannya. Ini adalah persentase dari keseluruhan workshop 1 dan workshop 2, jadi keseluruhan data. Menurut data DPAPP, data rumah tinggal yang ada di Kalibaru adalah sebanyak 13.479. Ini adalah data DPAPP. Lalu kita sudah data di angka 13.695. Jadi kita lebih daripada datanya PAPP, yaitu sekitar 101,6% kita sudah data. Dan jumlah KK yang ada, kalau kata dari PAPP jumlah KK-nya adalah 17.797, yang kita data adalah 18.273, yaitu 102,67%. Kalau dilihat dari data ini, berarti kita sudah melampaui data dari data yang jadi benchmarking kita atau data patokan kita. Menurut kami bahwa kalau dilihat ini kan datanya relatif sama ya Ibu dan teman-teman ya. Berarti bisa dibilang datanya karena ini berulang dilakukan pendataan dan jumlahnya kurang lebih sama, kita bisa bilang bahwa pendataannya relatif dapat dipertanggungjawabkan dan datanya relatif betul. Boleh tepuk tangan dulu untuk teman-teman yang begitu. Datanya konsisten. Data yang konsisten maksudnya bahwa datanya berarti nggak ada yang dibuat-buat nih, datanya sama. Gitu. Jika ada perbedaan data pada perolehan berapa jumlah bangunan, ini bisa jadi karena pertama adanya perbedaan cara mendata kita dengan datanya PAPP yang tahun 2023. Karena waktu kita data PAPP 2023 itu kan Ibu datanya bangunan gitu ya, satu rumah gitu. Kalau sekarang yang 2024 udah per pintu kan ya Bu ya. Jadi kurang lebih nanti kalau kami dari Dinas Perumahan dapat data baru punya ibu-ibu di Kalibaru, harusnya datanya mirip-mirip di angka 13.546 karena udah ngedata satu pintu satu keluarga. Oke, baik kita lanjutkan. Berdasarkan data yang terinput pada T1, maka didapatkan hasil peta kerja sebagai berikut. Titik-titik hijau ini menggambarkan titik yang sudah didata oleh teman-teman, dan sebanyak inilah hasil kerja teman-teman dan juga ibu-ibu. Keren banget. Jadi nanti tahun depan saat datanya ini sudah publish, teman-teman bisa lihat hasil kerja keras teman-teman dan hasil nilai A-nya teman-teman itu juga. Adapun perbaikan data meliputi hal sebagai berikut: memperbaiki nomor RT RW, memperbaiki pengisian klasifikasi bangunan, memperbaiki penulisan nomor KTP dan KK, memperbaiki ilmu kepala keluarga, penulisan alamat, pengisian jumlah kakak, pengisian jawaban dan temuan bijak, pengisian kondisi penutup atap, pengisian luas rumah, pengisian jumlah penghuni, menambahkan dokumentasi bangunan melengkapi data yang berkaitan. Adapun tindak lanjut workshop 2, pendataan basis data perumahan, adalah universitas melakukan pendataan potensi, universitas melanjutkan pengisian data hunian yang belum lengkap jika ada, universitas melanjutkan pengisian dokumentasi pada data yang belum lengkap. Bisa ada baik dua hal ini? Baik. Poin-poin perbaikan di atas harus diselesaikan selambat-lambatnya pada tanggal kita mau berapa? 4 September. Berikut adalah instansi yang akan menandatangan: mengetahui Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta selaku PPK Engineer Hairul MSc. Dengan demikian berakhir sudah saya membacakan berita acara workshop 2 hari ini. Tapi sebelumnya, sebelum ditutup, apakah tadi masih ada yang mau diperbaiki di sini teman-teman? RW dan RT-nya? RW 10. RT 5 masih berapa? 26. Bayar gue lu. Amplop lu nanti buat lu. Tinggal 53. Oh lu Kiana kan? Gue punya temen Kiana. Wah Kiana. Temen gue Kiana. RW 4. Gue adanya pasar Senen. RW 4 berapa sih? Berarti RT RW 4 RT 10 4. Dia pakai sepatunya. Kita lanjutkan. Tadi yang paling banyak adalah di RW terakhir. Oh ini RW 9 dulu. Ini berapa? 2. RW 9 jadinya 2 di RT
RT 2. Siap. Oke. Lanjut kita. Berikutnya adalah di RW 15 yang banyak di rumahnya. RW 15 silakan. Tadi kita lihat dari RT 1. RT 1 ya udah didata. Selesai didata. Oke. RT 3. RT 3 27. RT 3 27. RT 4. RT 46. RT 5. RT 54. RT 6. RT 61. RT 9. RT 9. 930. RT 930. Lanjut, ada lagi. Berarti beneran tadi dari atas ya. Oh, boleh RW 2 berarti mau cek RW 2. RW 2 serta. Oh iya, RW 1 tadi di berapa? 4. Jadi berkurang nilainya ya? Oh, udah kabur ya? Itu kayaknya jumlah total nilainya juga berkurang. Jumlah totalnya itu Psikolog ya? 173. Tanya dulu kayak jadi 173 katanya. Psikolognya apa? Di Oh, nggak percaya. Ini kenapa kata? Oke. Baik, kita lanjutkan. Nah, dengan berakhirnya kegiatan tadi, kita sudah melaksanakan berita acara workshop 2 pada hari ini. Berarti berakhir juga kegiatan kita pada hari ini, dan secara kalau dibilang secara resmi sih nggak resmi banget ya Bu ya. Tapi paling tidak kalau menurut pantauan kegiatan inilah kali terakhir kami DPRKP dapat menjumpai Ibu karena kegiatan workshop 2 telah selesai dan pendataan sudah 100%. Baiklah, karena itu izinkan kami untuk mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu dari Kelurahan Kalibaru, juga perwakilan dari Kelurahan. Terima kasih ya Bu. Semoga Ibu diberikan keberkahan, udah bantuin, diberikan kesehatan, semua usahanya lancar, juga sehat-sehat. Juga untuk teman-teman, terima kasih telah melakukan pendataan. Meskipun teman-teman mahasiswa ini belum akhir ya, artinya karena teman-teman mahasiswa masih punya tanggung jawab menyelesaikan sampai dengan nilainya keluar, bener ya mahasiswa ya? Kebetulan minggu besok harusnya keluar semua. Oh, harusnya. Kalau tidak ada di data. Tapi kalau memang diperlukan, berarti teman-teman mahasiswa masih bisa dong memperbaiki data ya. Kami minta tolong kepada teman-teman untuk tetap bikin kontak sama ibu-ibu gausnya. Jika nanti ternyata ada data yang perlu diperbaharui atau data yang perlu diedit, kami masih tetap minta tolong ya Bu untuk dibantu. Siapa tahu di lapangan masih ada yang kurang-kurang gitu ya. Demikian dari kami, sekali lagi mohon maaf jika ada kesalahan kata dan perbuatan. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada tim DPRKP dan tim KTRP kami ucapkan terima kasih. Saudara kita di penghujung acara hari ini di acara workshop 2 berdasarkan persentase perubahan Kodata Kalibaru tanggal 28 Agustus 2024 di ruang Polres Kantor Wali Kota Jakarta Utara. Marilah kita tutup acara ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Demikian acara ini resmi ditutup. Maaf, sebelum meninggalkan ruangan kita mau ada sesi foto bersama. Boleh semua. Rekamnya mana?